Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bella Puspita, NIM 21016136 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dan dosen pembimbing yaitu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai berikut. Pada bab 5 ini, kita akan mempelajari yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Batasan psikologi tradisional sebenarnya sangat kabur, sebab dengan menyebut psikologi tradisional, maka akan banyak berkembang anggapan sebagai berikut. Pertama, jika ada istilah psikologi tradisional, tentunya ada psikologi modern. Jika ada, apa pembatasnya? Kedua, penamaan tradisional di samping mengundang konotasi antonim modern, cenderung mengandung nuansa tidak ilmiah, yaitu masalah selera seperti dalam ungkapan saya menyukai musik-musik tradisional, sementara teman saya menyukai musik-musik modern. Selanjutnya yaitu B. Metode tata bahasa terjemahan. Sejarah singkat, hingga abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecemerlangan para filosof Aristoteles, Plato, Descartes, dan sebagainya, mengungkapkan pemikirannya tentang segala aspek pengetahuan. Namun menjelang abad ke-16, ketika negara Prancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam kondisi lisan maupun tulis. Meskipun pemakaian bahasa Latin mulai menurun dan pengajaran bahasa Latin di lembaga pendidikan formal juga semakin menurun, namun model pengajaran bahasa Latin tetap dikembangkan. Analisis gramatikal dan retorik bahasa Latin menjadi model pembelajaran bahasa asing sejak abad ke-15 hingga abad ke-17. Yang kedua yaitu landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan baik idealisme maupun materialisme. Pembagian kelas kata misalnya disesuaikan dengan kelas kata bahasa Latin, ada 10 kelas kata. 3. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam menyusun MTBT juga tidak jelas, apalagi psikologi pembelajaran belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. Yang keempat yaitu rancang bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Ketiga karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan belajar bahasa asing. Yang kedua, fokus utama pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan kosakata. Yang keempat, kalimat. Yang kelima, penekanan pembelajaran. Yang keenam, tata bahasa yang diajarkan secara deduktif. Yang ketujuh, siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Selanjutnya yaitu C. Metode langsung. Sejarah singkat, sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Swift dari Inggris, Wilhelm Pieter dari Jerman, dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai menempatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara ilmiah terhadap sistem-sistem bunyi dalam kajian linguistik. Oleh karena
dengan menggunakan bahasa target dan mengembangkan pertanyaan sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyajikan kemampuan berbahasa serta pemerolehan bahasa target. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasinya pengembangan ML adalah empirisme. Yang keempat, rancang bangun pembelajaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa alamiah tersebut pada akhirnya mendorong timbulnya ML. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan Jerman. Metode ini juga dikenal di Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Dalam praktiknya, ML dilandasi oleh prinsip-prinsip dan menempuh serangkaian prosedur. Prinsip-prinsip dan prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. Hanya kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antara guru siswa dalam kelas kecil secara intensif. Yang keempat yaitu tata bahasa diajarkan secara induktif dari khusus ke umum. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda antara untuk merumuskan teorinya. Skinner misalnya menggunakan tikus, Pavlov menggunakan anjing, dan Wedenes menggunakan kecebong, dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat keseragaman konsep di antara beberapa tokoh. Oleh sebab itu, dalam bab ini hanya diungkapkan pandangan tiga orang tokoh yaitu L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Menurut Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul dan pemancingan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Dan yang ketiga yaitu B.F. Skinner 120. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep kontrol tingkah laku atau behavioral control dan modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Melalui konsep-konsepnya ini dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian, A. penguatan, B. hadiah, C. hukuman dan penundaan. B. Metode audiolingua. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh pemikiran psikologi behavioristik adalah metode audiolingua. Di samping itu juga perlu dicermati bahwa metode audiolingua juga dilatar belakangi oleh linguistik struktural. Sejarah singkat, sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa. Kadang-kadang juga disebut metode tata bahasa terjemahan dan metode langsung yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Landasan teori kebahasaannya, Charles Frisch dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual yang dipelopori oleh kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep-konsep pemberian linguistik struktural. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang pertama, tujuan pembelajaran dan peranan guru, pembelajar, dan materi. Yang C, metode Suggestopedia. Sejarah singkat, Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai
oleh insan manusia. Landasan teori kebahasaan. Dalam Sugestopedia, Lozanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Yang ketiga yaitu landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Sugestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Lozanov mengakui kemungkinan asosiasi terdapat bagi pengembangan metode Sugestopedia. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekolibrasi. Yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. B. Metode alamiah. Sejarah singkat, pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah yang diperoleh melalui penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua. Materi yang keempat adalah metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Penjelasan materi ini adalah sebagai berikut. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhalu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi ini, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti yang biasa kita amati dalam keseharian. Wajar jika teori ini sangat bersifat elektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk manusia tercapai. Dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.